Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu kembali. Sebelum Bapak mulai pelajaran baru dan belum memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita ke depan bisa diberi kemudahan dari pelajaran dan bisa menyerap kepada otak kita dan hati kita. Nah, Rehan, pimpin berdoanya. Yuk, silakan dipimpin. Oke, baik, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau tanya dulu, mau absen dulu. Kalian gak usah tegang, ya kita belajar bersama, belajar menyenangkan. Jangan sampai kalian tegang sehingga tidak bisa menyerap pada pikiran kalian, ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada nggak? Hadir semua? Hadir ya? Oke, 1, 2. Alhamdulillah hadir semua ya. Lebih semangat lagi, Bapak ingin tahu yel-nya, yel kita, ada yang paham, ada yang hafal, atau yang mau memimpin? Silakan. Bapak pimpin langsung aja ya. Oke. Yelnya kita mulai sambil berdiri. Ya. Biar lebih semangat lagi. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Mari, 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 mari. Ayo kita belajar, mari kita belajar sambil berkarya. SMK? Bisa. Karya bangsa? Pasti bisa. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum melangkah ke depan, Bapak mau ngasih atau mengingatkan pembelajaran yang minggu lalu, ya, tentang masalah apa? Karakteristik kewirausahawan, ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Bapak pengen maju ke depan. Ya, di tempat dulu. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sylvian. Putri, bisa dipanggil Sylvian. Untuk karakteristik kewirausahawan itu terbagi menjadi 6. Dan yang keenam itu berorientasikan kepada masa depan. Seorang wirausahawan bukan hanya memikirkan masa kini untuk usahanya, tetapi juga masa yang akan datang. Apa yang ingin dia jalani dan apa yang ingin dia usahakan. Itu saja Pak, terima kasih. Luar biasa. Ya, jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai karakter, ya. Karakter kewirausahaan yaitu harus percaya diri. Ya, kita harus percaya diri karena ini usaha kita, bukan usaha orang lain. Dan kita harus percaya bahwa kita pasti sukses, ya. Self confidence, harus percaya diri. Ya, berikutnya, contohnya apa yang harus kalian lakukan? Ayo, pada saat jadi seorang wirausaha untuk percaya diri. Berorientasikan tugas dan hasil. Oke, percaya diri. Apalagi? Kita harus percaya diri. Yakin bahwa apa yang kita lakukan ini pasti berhasil, ya. Harus yakin. Mau contohnya? Buat Anda itu atau kalian tuh yakin diri Anda kalian. Diri kalian sendiri harus yakin. Ya. Contohnya nih. Di diri kalian itu sebenarnya ada raksasa. Giant inside you. Diri kita punya kekuatan. Mau saya ambil contohnya. Lihat tangannya. Kemari. Yuk, sambungkan, garis-garisnya disamakan, ya, ya, samakan semua. Ada yang tidak sama? Wah, tidak sama berarti nggak normal nih. Siapa yang nggak sama nih? Sama semua, sama ya. Iya, ada yang nggak punya jempolnya atau nggak punya jerat apa kelingkingnya? Lengkap semua jemarinya ya. Alhamdulillah, bersyukur ya bahwa kita diberikan kelengkapan jasmani rohani. Amin. Ya, kita coba nih untuk meyakinkan bahwa kita itu bisa dan kita harus percaya diri dan harus yakin.
kita usap-usapkan tangan ini, ya, sambil diucapkan, ditahan, ya, terus tanamkan kekuatan pikiran kalian, ya, tenaga kalian, tahan, arahkan ke kanan, tenaga kalian ke kanan, sambil perintahkan, tangan kanan saya lebih panjang dari tangan kiri. Yuk kita coba, ya, tarik nafas, tangan kanan saya lebih panjang dari tangan kiri, tangan kanan saya lebih panjang dari tangan kiri, tangan kanan saya lebih panjang dari tangan kiri, tangan kanan saya lebih panjang dari tangan kiri. Terus yakinin sambil ucapkan, tangan kanan saya lebih panjang dari tangan kiri. Ayo. Kok tangan panjang? Tangan kanan. Tangan kanan saya lebih panjang dari tangan kiri. Dah, serius, lepas. Silakan, samakan. Lebih panjang nggak tangan kanan kalian? Jarinya. Benar nggak? Yakin nggak? Saya nggak tanggung jawab ya, nggak balik lagi. Ya, ini untuk meyakinkan bahwa diri kita itu bisa. Giant initiative. Di diri kamu, di diri kalian tuh ada kekuatan. Bagaimana kita mengolahnya? Harus belajar dan harus percaya dan yakin. Apa yang kita lakukan harus yakin. Siap? Siap. Ya. Yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Seorang wirausahawan itu harus berorientasi kepada tugas pekerjaannya. Pekerjaannya dia lakukan sebagai seorang wirausaha. Ya. Dan dia tentunya akan melihat hasilnya. Bukan hanya sekedar menjual saja, ya, tapi dia harus berorientasi kepada hasil. Yang dia lakukan jangan sampai sia-sia. Tentu dong harus ada untung. Jangan kita jualan asal laku tapi nggak ada untungnya, buat apa? Betul nggak? Betul. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Ada yang tahu contohnya? Berani ngambil risiko? Ayo. Contohnya seperti dia berdagang harus memikirkan rugi atau tidaknya berjualan, saham naik turun atau tidak, harga ke depan seperti apa, seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Betul ya. Jadi seorang wirausaha itu tidak perlu takut gagal. Ambil resiko itu. Kegagalan itu suatu pembelajaran. Sudah ada contohnya, sudah banyak. Lihat dia di sosial media. Bahkan yang kita alami sekarang, lampu pijar ini. Kita lihat lampu pijar, siapa yang buat? Ada yang tahu? Edison. Berapa kali dia melakukan kegagalan? 99. Lebih daripada 100 kali, bahkan mau 1000 kali. 999 kali. Kalau dia lakukan berhenti di saat 999 kali, tidak nyampe 1000, tidak akan ada lebih kali. Betul? Betul. Kita ambil contohnya bahwa kita harus apa? Mengambil resiko. Dan takut gagal, berkali-kali gagal, coba lagi dan mencoba lagi ya. Berikutnya, kepemimpinan, leadership. Kalau kalian jadi seorang wirausaha atau pengusaha, kalian harus jadi seorang pemimpin. Nah, kalian akan memimpin karyawan-karyawan di perusahaan kalian. Kalian akan memimpin kalau jadi seorang pedagang yang akan melayani pelanggan. Mungkin ada pengakuan, betul nggak? Memberi contoh kerja keras kalian, apalagi pelayanan terhadap customernya, ya kan? Nah, karena kita sebagai pemimpin, leadership baik, seorang pemimpin sebagai contoh, ya. Berikutnya keaslian. Asli apanya nih? Orangnya asli, manusia atau binatang? Idenya dan pikirannya. Bisa sebutkan ide apa? Keasliannya? Cara berpikirnya? Pembuatan produk yang ingin dia jual. Ya, terus juga mengenai seperti apa, ingin berjualan apa, terus. jadi inisiatif dari diri sendiri, bukan diri orang lain. Kalau idenya orang lain berarti meniru. Iya kan? Asli ini pikiran kita. Kita bikin buat atau kita bikin buat apa? Kita akan buat satu produk yang belum dimiliki orang lain. Contohnya, lihat ayam geprek, ada ayam apa lagi? ayam penyet. Ayam penyet. Nah, kita bikin
Ayam apa? Ayam kecengklak, ayam rebus. Ayam apa? Ayam kecengklak ada nggak? Nggak ada. Cari yang aneh-aneh. Ayam Ya, yang aneh-aneh, yang orang akan penasaran. Nah, itu. Bikin seperti itu. Kemudian berorientasi kepada masa depan. Berorientasi kepada masa depan. Kenapa? Kita harus tahu. Ya, nanti akan saya serahkan videonya. Bisnis apa yang akan booming di abad ke-21? Jadi kita berorientasi kepada masa depan. Contohnya dulu, ya kita pernah tahu kan singkong. Singkong ada sekedar direbus dan digoreng. Sekarang tidak. Ya kan sudah digoreng, direbus, digoreng lagi, dikasih topping pakai keju, ya kan? Zaman dulu ada keju kan? Ada, masih ada. Dari zaman. Tahunya singkong rebus dan singkong goreng. Nah begitu juga bisnis kita ke depan ini. Kalau mau bisnis kita mencoba, kita harus berpikir ke masa depan. Bagaimana produk yang kita buat ini, usaha kita ini akan dipakai atau dipergunakan oleh orang banyak. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menjualnya? Nah ini penting sekali. Dulu kita mau kemana-mana repot ya, ngantri naik kendaraan. Betul nggak? Pusing. Tinggal aplikasi, pesan Gojek, datang ke rumah. Dia antar mau kemana? Siapa yang tahu? Yang punya Gojek siapa? Saya. Iya. Oh, kamu yang punya? Bukan. Oh, bukan. Siapa? Siapa? Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim. Iya. Sekarang posisinya sebagai apa? Menteri Pendidikan dan Budaya. Luar biasa. Itu Pak Nadiem Makarim sebagai menteri. Dulunya dia seorang pengusaha. Karena banyak belajar di luar, diimplementasikan. Balik ke negerinya, dia akan buat satu proyek yang disebut dengan proyek. Nah itu berpikir ke masa depan. Ada yang berpikir nggak? Aqua ini lebih mahal daripada bensin. Dulu air aqua itu maaf saya menyebutkan air mineral. Air mineral. Dulu kan tinggal ngambil masak. Siapa mau beli air? Ya enggak? Orang gampang mudah. Sekarang kan tidak dikemas dan semua orang memakai. Betul nggak? Betul. Ya? Siap. Oke, siap mau jadi seorang wirausaha? Siap. Ya. Nah, sekarang saya mau cara berpikir kalian itu bisa lebih maju lagi. Kalau kalian mau jadi seorang wirausaha pengusaha, kalian harus tahu dulu apa itu seorang wirausaha, apa itu seorang pengusaha. Ya. Nah, saya lihatnya dulu ya. Sebelum itu kita lihat dulu video yang satu ini. How much would you pay for a glimpse of the future? More importantly, if you saw the future, Are real. The trends are real. The timing is real. how many more opportunities are going to fall into your lap? Whatever you do, don't miss this one. Luar biasa sekali ya. Sudah ada gambaran ya bahwa bisnis di masa depan abad ke-21 ini. Kita sudah lihat. Bisnis apa? Retail, kemudian kesehatan, pendidikan, komputer. Semua itu harus kalian pelajari. Tinggal pilih yang mana, fokus ya. Itu. Kalau mau menjadi seorang pendidik yang lebih profesional ya harus belajar lebih banyak. Semua juga belajar ya. Nah, kita harus melihat peluang di abad ke-21. Tadi kita lihat tahun 80 Bill Gates baru usia 25 tahun dia sudah ingin menciptakan komputer. Tapi orang belum tahu, bahkan ditolak beberapa perusahaan. Sekarang orang itu terkaya di Amerika. Ya kan? Karena berkembang terus. Dulu komputer tuh ya, sebesar ini mungkin ya CPU-nya. Diringkas lagi kecil-kecil sampai berbentuk apa ya seperti komputer tuh ya, CPU yang kecil itu sampai sekarang HP ya, atau sama seperti tab, bahkan sampai microchip sekarang. Ya. Itu terus berkembang, generasi berkembang terus karena dia akan berpikir orientasi ke masa depan, lebih simpel, lebih efisien, lebih nyaman, gimana caranya, ya kan? Nah,
Seperti itu seorang pengusaha harus berpikir ke orientasi ke masa depan. Kalau mau jadi orang sukses ya. Oke. Nih di BIS abad ke-21 kita lihat di sini. Nah, ini menurut Prawironegoro Darsono. Coba mohon dibacakan. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau bisa membacakan? Rehan, bisa bantu saya bacain? Kamu yang dekat bisa nggak kelihatan? Ayo baca, nggak apa-apa. Sini, kelihatan nggak? Ayo, tolong baca yang keras. Pengantar bisnis modern abad 21. Kegiatan bisnis ini di abad 21 merupakan arena perang bisnis antara kaum kapitalis global dengan pengusaha domestik. Pengusaha global sebagai superior yang memiliki jaringan modal kuat dan jaringan pemasaran global, sedangkan pengusaha domestik sulit memperoleh modal jaringan pasar internasional. Namun pengusaha domestik harus mampu menghadapi persaingan itu karena dibekali pengetahuan antara lain pengetahuan organisasi, pengetahuan akuntansi, pengetahuan manajemen keuangan, pengetahuan pemasaran, pengetahuan produksi, pengetahuan sumber daya manusia, pengetahuan manajemen strategi, budgeting, perencanaan laba jangka pendek, perencanaan laba jangka panjang, dan keputusan bisnis. Pengetahuan ini yang akan menjadi motor penggerak suksesnya bisnis yang akan datang dan dapat menyajikan mengetahui budaya dan etika perusahaan global yang mampu bersaing dengan kapitalis global. Oke, ya, paham ya. Ini secara akademis bahwa pengantar bisnis modern abad ke-21 seperti itu persaingan global. Yang domestik tidak bersaing. Kenapa? Mereka belum pakai teknologi. Sudah berinvestasi, ya kan? Berapa? Hampir $1 miliar dalam 1 tahun. Cara teknologinya, ya kan? Bagaimana cara memanagenya? Nah, kita masih cara tradisional, ya. Tadi masih diparut saja di luaran sana, udah ada mesin tinggal masukin truk keluar. Betul nggak? Iya, itu makanya kita berorientasi ke masa depan. Nah, ini ada seorang keturunan Jepang lahir di Amerika, namanya Robert T. Kiyosaki. Nah, dia membuat buku yang namanya Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant. Latar belakang beliau dulu seorang pilot pada saat perang di Vietnam. Nah, selesai perang dia balik, dia mengembangkan bisnisnya dan sekarang sukses. Akhirnya diberi konsep namanya cash flow quadrant. Kuadran kiri dan kuadran kanan. Apa itu kuadran kiri dan kuadran kanan? Kita lihat di sini, ya. Ini sejarahnya biografi beliau. Kemudian ini, ya, cash flow quadrant. Kuadran kiri dan kuadran kanan. Apa itu kuadran kiri? Di titik tidak aman. Kenapa? Kalau masih di kuadran kiri, kita sebagai pekerja. Kalau kita bekerja, menghasilkan uang. Kalau tidak bekerja, tidak menghasilkan uang. Kuadran kanan itu di titik aman. Kita tidak bekerja, tapi tetap menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Membangun sistem. Sistem itu yang akan menggaji kita. Bukan kita, dari kita. Sistem yang menggaji kita. Inilah yang disebut dengan kuadran kanan. Employee, siapa yang tahu dengan employee? Saya, Pak. Ya, apa itu employee? Karyawan atau pekerja. Ya. Orang yang menerima sumber pendapatannya dari pekerjaannya. Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Jadi seorang employee itu seorang pekerja atau karyawan, di mana dia bekerja di suatu perusahaan atau unit usaha, dia bekerja, dia menghasilkan uang. Tapi jika tidak bekerja, dia tidak menghasilkan uang. Jika dia sakit, dapat gaji nggak? Entah siapa yang gaji lah, ya kan? Nah, itu pekerja. Terus self-employed. Self-employed itu apa? Wirausahawan. Nah, wirausahawan akan terbagi dua di sini ya. Seorang wirausaha dan pengusaha. Nah, coba siapa yang tahu apa itu wirausaha dan pengusaha? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Novianti, biasa dipanggil Novi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan wirausaha dan pengusaha. Wirausaha itu seseorang yang memiliki usaha dan masih terlibat di dalam usahanya. Tetapi kalau pengusaha, dia seorang yang memiliki usaha tapi dia tidak terlibat di dalam usahanya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, betul. Wirausaha itu tadi saya bilang dia mempunyai suatu usaha dan dia masih terlibat di dalam usahanya itu.
Kalau pengusaha, dia punya usaha tapi tidak terlibat di usahanya. Yang wirausaha, contohnya profesi, seorang dokter, terus pengacara, apalagi montir, teknisi, ya dokter punya klinik, tapi dokter masih bekerja itu sebagai dokter. Ya dokter sakit menghasilkan uang nggak? Nah, tidak kan? Nah, bengkel motor kita punya, kita sebagai teknisi lulusan SMK nih, ya kan? TSM, lulus dia jadi seorang teknisi, tapi dia masih bekerja di situ. Suatu saat dia sakit, menghasilkan uang tidak? Nah, itu satu contoh daripada seorang wirausaha. Kalau pengusaha itu dia buat bengkel, ya kan? Dia panggil ahlinya, teknisinya, dia cari kasirnya, suruh menghitung uangnya dan menghasilkan uang. Dia duduk di rumah, manis tinggal mengontrol dan mengecek. Nah itu baru seorang pengusaha. Sama juga dokter, dia bikin di rumah sakit besar, dia panggil dokter, dia panggil staf segala macamnya lah ya, karyawannya, dia duduk manis, tinggal ngontrol, ngecek, ya kan? Paham ya? Paham ya. Ada pengusaha seperti itu. Jadi ada yang sebelah kanan ini namanya business owner, yaitu usaha kita sendiri. Ya, tadi seorang pengusaha di titik aman tadi saya bilang. Ada juga sebagai investor. Investor itu ya orang yang pemegang modal dan punya uang, ya. Ya, dia akan modali suatu usaha orang lain. Nah, misalnya kamu mau buka usaha, saya mengatakan 1 miliar. Buat apa? Nah, bikin tempe goreng kan, kayak 1 gram. Enggak. Cukup lebih lah ya. Atau beli apa? Beli kerupuk. Nah, pengusaha kerupuk bisa. Kita duduk manis, ya. Nah, orang lain yang melakukan kegiatan bisnisnya tinggal kontrol kita. Enak kan? Enak kemana? Kodan kiri, kodan kanan. Nanti kalau mau lulus sekolah, mau jadi kodan kiri apa kodan kanan? Mau jadi apa? Pengusaha. Ada yang mau jadi pengusaha? Angkat tangan untuk pengusaha. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semangat ya. Inilah ciri-ciri orang pengusaha. Luar biasa, semangat sekali. Aduh. Oke. Sebelum saya melanjutkan, saya akan bagikan dulu ya ke lembar kerja buat kalian. Nanti tolong diisi, serahkan ke kami ya. Ya. Makasih Pak. Yuk. Ini sikan. Sudah ya. Oke, nanti kalian kerjakan ya. LKPD ini, lembar kerja ini kalian harus isi, nanti akan dikumpulkan ya. Kan Bapak nilai masing-masing kelompok kalian diskusikan ya daripada topik yang ada di sini. Kalian kerjakan, kalian diskusikan, kalian debatkan nanti. Ya, atau kalian pertanyakan. Sebelum ini mulai, biar lebih semangat lagi kita chicken den dulu ya. Ya, sek ya. Siap? Kita sama-sama. Relaksasi.
Iya, tepuk tangan. Banget ya. SMK? Bisa. Karya bangsa? Pasti bisa. Tepuk tangan lagi buat kalian semua. Oke, kita lanjut. Ya, silakan diisi kalian. Ya. Nanti akan saya tanya dan suruh presentasikan ke depan. Oke, kita coba ya. Nah, hasil lembar kerja kalian nanti akan saya undi di sini biar kalian itu tampil gini ya. Coba tampil gini. Iya, kelompok satu. Tepuk tangan dulu ya, kelompok satu maju. Silakan, jelaskan. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Iya, silakan paparkan, presentasikan. Baik, perkenalkan nama saya Sylvian. Kalian semua bisa manggil saya Sylvian. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin memberikan Silakan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow kuadran. Apa itu cash flow kuadran? Cash flow kuadran itu terbagi menjadi 2, yaitu ada kuadran kiri dan juga kuadran kanan. Di kuadran kiri itu terdapat employee dan self employed. Employee itu termasuk karyawan. Karyawan adalah seorang pekerja yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dia lakukan. Dan self employed ialah seorang wirausaha ataupun seorang pengusaha. Bedanya wirausaha dan pengusaha itu apa sih? Wirausaha itu ialah seorang pendiri usaha tetapi masih ikut campur dalam usaha tersebut. Tetapi jika pengusaha ialah orang yang mempunyai usaha tapi tidak ikut dalam usaha tersebut. Dan di kuadran kanan itu terdapat business owner. Apa itu business owner? Business owner itu sama seperti pengusaha, yaitu memiliki usaha tetapi tidak terjun langsung dalam usaha tersebut. Dan yang terakhir ialah investor. Investor itu orang yang memiliki uang yang menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Iya, tepuk tangan. Silakan. Nah. Oke, di sini saya menjelaskan sikap dari seorang wirausaha. Nah, di sini yang saya tulis ini ada 4. Percaya diri. Seorang wirausaha itu harus percaya diri karena dia akan membuat usaha itu dan percaya diri, yakin pada diri sendiri bahwa dia itu mampu untuk menjalankan usaha dia. Nah, yang kedua di sini ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu yang dimaksud dengan saya itu bertanggung jawab dalam menjalankan. Ya, silakan. Peluang bisnis masa depan yaitu dalam bidang kesehatan dan distribusi. Ya, terus Kedua ada ekonomi. Oke, di sini saya akan menjelaskan peluang bisnis di masa depan. Yang pertama itu ada fotografi dan desain. Di zaman sekarang ini kan udah canggih nih, udah banyak kayak media sosial. Pasti usaha yang kayak gini tuh bakalan menjanjikan di tahun berikutnya. Yang kedua ada perawatan wajah. Di zaman sekarang juga pasti semua orang mementingkan perawatan wajah, muka dan lain-lainnya. Nah, di sini kan seorang wirausahawan pastinya harus memiliki pemikiran dan ide-ide yang segar dan kreatif, ya kan? Yang pertama solusinya itu memiliki ide-ide atau pikiran yang kreatif. Nah, ini kalau tidak kreatif, kita akan kalah saing. Contohnya, pasta gigi. Ya, merek apa tuh? Yang dari dahulu sampai sekarang. Kan cuma satu aja kan, warna putih. Tapi sekarang kan ada rasa apa? Mau rasa strawberry, rasa. Nah, itu kreativitas. Ternyata omsetnya naik lagi, ya. Nah, itu harus kreatif. Seorang pengusaha, kalau nggak kreatif kalah bersaing, ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua. Ya, saya akan jelaskan dan mungkin akan resume bahwa pembelajaran hari ini, ya, untuk kegiatan materi karakteristik seorang wirausahawan, kalian harus tahu apa itu seorang wirausaha, karakteristiknya seperti apa seorang wirausaha maupun seorang pengusaha. Sudah ada sudah paham semua?
Nanti akan saya kasih tugas, tapi sebelum saya kasih tugas ya, masih ada waktu lagi kita untuk berakhir jam. Saya akan setelkan satu video lagi ya, biar kalian itu tahu bisnis ke depan seperti apa. Bisnis seorang pekerja maupun jadi seorang pengusaha, apa yang dia lakukan. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersedia dua bersahabat bernama Andrew dan Pipo. Mereka adalah tiga pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mungkin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir melalui tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Paham ya? Itu seorang pekerja sama seorang seorang pengusaha. Jadi biasanya pengusaha itu berorientasi masa depan, ya, dia tanpa hanya bekerja pada saat itu menghasilkan uang saja. Oke, si Embro ini dia bisa mendapatkan uangnya dengan diusahakannya lah, gitu, air dari dulu, ya, berkali-kali dia bawa tenaga masih kuat, ya kan? Nah, tapi setelah dia sakit, tahu apa yang harus diinvestasikan seorang pengusaha? Pikiran dan Uang, waktu, pikiran dan perasaan. Kalau uang, oke, dia pasti bermodal, ya. Waktu pasti dia akan memanfaatkan waktu. Pikiran dia pasti memikirkan usahanya, ya. Perasaannya pasti dihina orang, dicaci maki orang. Nah, sebelum Bapak tutup, ya, saya kasih tugas dulu untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin akan kita membuat proyek, ya. Proyek apa? Peluang usaha apa yang kalian inginkan atau seperti apa? Sebelum kalian melakukan proyek, kalian harus tahu dulu, harus belajar sama orang-orang yang sukses. Tugas kalian sekarang, setelah pulang dari sini, pertemuan berikutnya akan saya tanyakan. Kalian harus mewawancarai seorang wirausaha atau pengusaha yang sukses. Nah, atau mengupload video di sosial media, contoh orang-orang yang sudah sukses. Siap? masih. Terima kasih, pembelajaran hari kita selesai, dan tolong disiapkan dulu semuanya. Kita berdoa lagi, ya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan biar bisa kita implementasikan ke depan. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Amin. Nah, pembelajaran ini Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. SMK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran apa baiknya kita berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat sore anak-anak. Mari Pak.
Ya, silakan kembali ke rumah. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Hati-hati jalan selama sampai tujuan. Enggak.